Lihat. Ini pertanyaan hanya bisa dijawab kalau orang belajar ilmu kalam kan? Nah, ini pertanyaan sini membuktikan. Secara tidak sadar orang bertanya begitu membuktikan bahwa ini ilmu penting, harus dipelajari. Dan itu fardu kifayah. Anda gak wajib belajar ilmu beginian itu, tapi harus ada yang mempelajari. Ibarat kedokteran. Apa harus kita jadi dokter? Tidak harus. Tapi harus ada yang jadi dokter. Kalau nggak jadi dokter, orang sakit gimana nasibnya? Ilmu kalam itu begitu. Kaddawa alladzi la yufid ilal marid awil muhtaj ilaih. Kata Syekh Said Qauda berdasar dari pada Imam Ghazali. Baik, kepada pertanyaan tadi, kita yang kita sembah itu Allah atau gambaran tentang Allah? Jelas Allah. Kenapa? Tapi kan itu penjelasan tentang Allah. Pemaparan yang disampaikan dalam ajaran Islam itu adalah penjelasan tentang Allah. Coba sekarang saya nanya, Anda ketika sholat nyembah buku kalam begitu, ini qolal asy'ariyah, qolal mu'tazilah, Allah kata, Anda nyembah itu? Yang kita sembah itu Allah, Allahu Akbar, terbaik Allah wajibul wujud, zat yang tidak bergantung kepada yang lain. Allah lahul qudra, muttasif bil qudra, punya kehendak, punya kuasa dan lain. Yang kita jelaskan ini asalnya dari mana? Asalnya dua. Satu, dari wahyu yang terpercaya yang sudah terbukti keilahiannya Al-Quran. Jadi kita ini kelebihannya saudara-saudara sekalian, kalau bicara Allah landasannya jelas. Al-Quran ini sudah jelas kalam Allah. Ayo kalau mau berdebat dulu, ayo debat dulu. Quran kalam Allah atau bukan? Ya kan? Saya sudah bikin buku khusus juga membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Baca aja. Kalau nggak sepakat, ayo kita debat dulu. Kalau udah terbukti Al-Quran sebagai kalam Allah, berarti penjelasan tentang Allah di dalamnya itu terpercaya, layak dijadikan rujukan. Dan kita nggak punya sumber lain kecuali Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mutawatir, alladzi yufidul qata, yang mutawatir. Akidah harus bersandar pada hadis mutawatir atau hadis ahad yang la yu'aridul mutawatir, yang tidak bertangga dengan hadis mutawatir, tidak syadz, bisa jadikan sandaran. Satu wahyu, kedua apa? Argumen rasional. Coba sekarang begini, saudara-saudara, kalau sekarang saya tanya, Allah pencipta alam semesta, menurut common sense ini, menurut logika kita ya, kira-kira dia berkuasa nggak? Ya jelas dong, orang dia penguasa masa nggak berkuasa, ya kan? Tuh, logika itu. Ada sifat-sifat Allah yang bisa divalidasi secara rasional. Wahyu menguatkan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wahyu menguatkan, akal kita memastikan keberadaan Allah. Bisa nggak dibuktikan dengan akal? Bisa. Wahyu datang, fa'alamanahu la ilaha illallah. Para teolog, para filsuf, burhanul imkan, burhanul hudus, dalil rasional dipaparkan. Jadi agama dan akal itu gak bertentangan dalam ajaran Islam. Wahyu datang menjelaskan sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan oleh akal, gitu ya. Atau dia menguatkan apa yang sudah dikuatkan oleh akal. Dalam Islam itu. Jadi walhasil yang kita katakan dalam kitab-kitab akidah itu penjelasan tentang Allah yang kita sembah, bukan penjelasannya. Terus kenapa Anda mengatakan penjelasan ini yang benar? Jawabannya tadi itu. Karena penjelasan dalam Islam tentang ketuhanan ini sudah terbukti bersumber dari wahyu yang terpercaya dan argumen rasional yang bisa divalidasi kesahihannya. Makanya kita katakan ini kalau pengen kenal Allah nih penjelasannya begini. Dan yang kita sembah bukan penjelasan Allah. Allah itu sendiri. Allah fi haditsatihi. Bisa dipahami gak Ustadz? Ya tadi nanya itu mana tadi? Bisa dipahami gak maksud saya? Bisa. Jadi penjelasan tentang sesuatu bukanlah sesuatu itu sendiri. Aywa atasawwur 'ani syai' laisa wujud dzalika syai'. Lihat, ini sekarang ya banyak orang-orang ateis yang suka bilang, "Oh, Tuhan tuh enggak ada." Karena ada banyak Tuhan di luar sana. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, beda-beda tuh Tuhan-tuhannya. Enggak ada Tuhan yang asli katanya. Kalau begitu Tuhan enggak ada dong. Lihat logikanya. Tuhan dibilang nggak ada gara-gara ada Tuhan banyak katanya. Yang banyak itu bukan Tuhan, gambaran dan penjelasan tentang Tuhan. Dan penjelasan tentang Tuhan bukan Tuhan itu sendiri. Jadi yang saya mengakui dan kita mengakui, orang beda-beda menjelaskan Tuhan. Penjelasan Tuhan bukan wujud Tuhan itu sendiri, wujud Tuhan itu satu. Tapi dijelaskan secara beragam. Kadang-kadang karena ketidakmampuan manusia menangkap wujud yang maha mutlak itu, orang beda-beda, kadang terperosok, kadang tersesat. Makanya Nabi Muhammad datang, ini loh. Kalau pengen tahu Allah kayak gimana, huwal khaliqul bari'ul musawwirul azizul ghaffar dan seterusnya. Gimana tuh dalam suratnya? Huwal khaliqul bari'ul musawwirul gimana? Ya ujallahul asmaul husna, ya itu kira-kira. Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Penjelasan kita percaya, kenapa? Karena Qur'annya sudah tervalidasi keilahiannya. Itulah pentingnya saudara-saudara sekalian kalau saya bilang kenapa kita harus membuktikan akidah secara ilmiah, itu gunanya begitu. Karena di luar sana ada orang-orang yang nggak mau menerima itu. Pengennya melihat Quran sebagai teks sejarah saja. Loh, nggak bisa begitu dong. Ayo kita debat dulu, Quran ini benar
buatan Nabi Muhammad, buatan orang lain, atau benar-benar firman Allah? Harus debat dulu di situ. Terbukti Quran secara ilmiah dia kalam Allah, berarti semua kajian ilmiah Anda tentang Al-Quran gak boleh melepaskan kesimpulan ini. Karena di antara ketentuan kajian ilmiah tidak boleh menafikan kesimpulan ilmiah yang lain, kecuali kalau dia terbukti salah. Kalau dia terbukti benar, tervalidasi secara rasional, bukti-buktinya banyak, dan sudah terpapar di kitab-kitab orang Islam, mau tidak mau Anda harus terima. Ini Quran bukan kitab biasa, bukan karangan manusia biasa, tapi dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Cukup.